Yang pertama bahwa eh, Al-Quran itu susunannya tidak seperti apa yang kita kenal hari ini, ya. Yang kita kenal hari ini, yaitu tidak dimulai dari Al-Fatihah dan seterusnya. Itu susunannya berbeda. Yang kedua, Quran itu memiliki ragam bacaan yang tidak sama. Jadi ada ragam bacaan yang berbeda-beda, yang keragaman itu disebabkan karena adanya kesalahan di dalam proses penulisan Quran. Jadi kan kita kemarin membahas tuh tentang Rasum Utsmani. Nah, jadi Arthur Jeffrey dan kawan-kawannya, dia bukan satu-satunya ya, itu menuduh bahwa penulisan Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu bertendensi politik, dan karena dia bertendensi politik, akhirnya dibuatlah sebuah bentuk bacaan yang berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan motif politik dia, dan susunannya pun juga berbeda-beda. Nah, itu kritikan Arthur Jeffrey kepada Quran. Kritikan ini mudah ya untuk dibantah ya. Tapi nanti kita sambil menunggu Dr. Malky untuk kembali. Kemudian ada lagi kajian yang diberikan oleh para orientalis ya, seperti Theodor Nordic ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini orientalis lainnya yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sebenarnya tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi Al-Quran harus dipahami dengan menggunakan dengan bahasa Ibrani ya, atau Hebrew ya, bahasa Ibrani atau Hebrew. Karena kalau melihat sejarah kelahiran bahasa Arab menurut para orientalis ya, Al-Quran itu, bahasa Arab itu sebelum dipakai oleh orang-orang Arab di Jazirah Arab dulunya, Al-Quran ini asalnya bahasa Arab itu dulu awalnya berasal dari bahasa Ibrani yang ada di wilayah Syam ya, di wilayah Palestina dan sekitarnya, di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi zaman setelah Ibrahim itu ada Nabi Musa ya, Nabi Isa ya, yang penduduk di sana sudah menggunakan bahasa Hebrew. Nah, lalu kemudian ada satu wilayah yang menjembatani antara Syam dengan Jazirah Arab. Ya, Gus Ibad dan saya pernah pergi ke tempat itu tuh, di Petra ya, di Petra di Yordania. Petra Yordania ini penduduknya itu kan disebut penduduk Nabatean ya. Kalau dalam bahasa Arab Anbat ya, disebutnya bahasa Anbat. Nah, kalau kita melihat di Petra dulu ya, Gus Ibat kalau masih ingat ya, di Petra itu kita melihat banyak sekali tulisan-tulisan yang dibuat di atas batu ya. Tulisan yang dipahat itu, pahatan-pahatan yang ada di atas batu. Nah, pahatan-pahatan di atas batu itu dianggap sebagai sebuah pahatan yang menjembatani antara wilayah Syam, karena Petra yang ada di Yordania itu kan masuknya wilayah Syam. Cuma kalau kita lihat Petra itu udah panas banget ya. Nah, itu karena dia udah dekat dengan Jazirah Arab. Jadi Petra itu berada di perbatasan antara Yordania dengan Jazirah Arab. Nah, jadi karena Petra berada di antara Syam dan Jazirah Arab di tengah-tengah, dan di situ ditemukan tulisan-tulisan yang dipahat di atas batu dengan bahasa Nabatean yang ada kemiripan dengan Arab ya, maka orang-orang orientalis ini ya, ada Theodor Nordic dan banyak ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Ada dua ya bahasa yang ada di Syam ya, selain Hebrew ada bahasa Aramaik namanya. Nah, dua bahasa ini, Hebrew dan Aramaik, itu adalah bahasa yang dipakai oleh kitab suci sebelum Islam. Nah, maka mereka juga menuduh yang pertama bahwa Islam itu, Al-Quran itu maaf ya, adalah kitab yang dipengaruhi oleh ajaran dari Bible ya, melalui
konsep bahasa gitu, karena bahasanya adalah bahasa pinjaman dari bahasa Hebrew gitu ya. Yang kedua, mereka juga memberikan tuduhan bahwa Quran yang ada hari ini pun secara makna nggak bisa dipahami hanya dengan bahasa Arab saja, tapi harus juga menggunakan pendekatan bahasa Ibrani, dan juga bahasa bahasa Aramaik gitu. Nah, ini kan mereka membawa sebuah bukti ya. Bukti di dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa fakihatan wa abba mata'allakum wa li'an'amikum. Itu dalam surat apa tuh? Dalam Amma Yatasaalun ya, juz Amma tuh. Amma Yatasaalun tuh surahnya apa? An-Naba ya. Wa fakihatan wa abba. Abba, kata abba di situ, kata abba, kalau fakihah, Umar bin Khattab itu tentang ayat ini beliau mengatakan sebuah komentar ya, kata beliau wa fakihatan wa abba, amma fakihah fanahnu na'rifuha fanahnu na'lamuha. Kalau fakihah kita semuanya tahu apa yang dimaksud dengan fakihah, tapi kalau abba ini apa ya? Nah, jadi dari riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengerti kata abba itu, kemudian diambil sebagai sebuah kesaksian atau sebagai sebuah argumentasi oleh orientalis bahwa ya bayangkan Umar bin Khattab aja nggak tahu lafaz abba gitu, karena memang bahasa Arab itu tidak memadai hanya dijadikan sebagai satu-satunya bahasa untuk memahami Quran. Jadi untuk memahami Quran selain bahasa Arab nggak memadai, maka harus ada bahasa penopang bahasa Arab, yaitu bahasa Ibrani ya, Hebrew atau bahasa Aramaik. Nah, dua-duanya lah gitu. Nah, ini pandangan para orientalis ya terhadap Quran. Nah, jadi di situ sudah ada 4 serangan tuh ya. Yang pertama serangan yang mengatakan bahwa Al-Quran memiliki susunan ayat Al-Quran yang berbeda dengan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, ragam bacaan Quran itu dituduhkan sebagai sebuah ragam yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Jadi bukan sebuah keragaman yang semuanya benar seperti yang kita yakini selama ini, yang kemarin diterangkan oleh Syekh Al-Farabi ya. Syekh Al-Farabi kan menerangkan tentang qiraah sabah tuh. Nah, itu justru bagi orientalis dianggap sebagai sebuah bukti bahwa Quran itu telah mengalami pemalsuan. Baik. Ustaz Ahmad, ya, tadi sedikit koreksi, kalau mata'allakum wa li'an'amikum itu surat Abasa Ustaz ya, ayat 32. Oh ya, Abasa, maaf. Betul. Mohon izin Ustaz, Dr. Malki ya, sudah tersambung lagi dengan kita. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Dokter. Silakan. Baik, Dr. Malki. Assalamualaikum. Ya, Dr. Malki sudah hadir di kelas Zoom kita. Ya, saya mohon maaf sebelumnya nih tidak lancar ya, terkendala ya. Baik dokter. Mudah-mudahan mudah-mudahan semoga Allah melancarkan ya. Amin ya Allah. Jadi yang pertama ya, bahwa kajian yang dibuat oleh orientalis berdasarkan komentar dari Edward Said itu tidak lebih daripada itu, memiliki sifat rasisme ya, kemudian imperialisme dan etnosentrisme. Jadi itu. Nah, tentu saja kita paham ya, karena kan mereka ini orientalisme ini sebenarnya mereka dari lahir dan berasal dari tradisi keilmuan, kalau menurut istilah Prof. Palatas namanya Bukis ya. Bukis itu artinya Ahlul Kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Mereka diberi kitab itu wahyu ya sebagai panduan, namun itu tidak dijadikan sebagai rujukan ketika kebenaran itu muncul di hadapan mereka.